Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Ya, hari ini IHSG-nya ijo, ya 6 berapa tadi? 1,9%-an. Anyway, kita lihat aja yuk IHSG-nya yuk. Daripada aku ngemeng gitu kan, kita lihat aja IHSG-nya. Nah, hari ini ijo nih ya, berapa? 1,96%. Lumayan, tapi kalau menurut saya ini nggak berarti banyak sih, cuma kayak pergerakan harian aja. Secara prinsip aku masih nunggu sampai besok. Besok bagaimana IHSG-nya? Nih, karena kalau kita lihat IHSG-nya ini sebenarnya tidak membuat sesuatu yang wow gitu ya. Jadi 2 minggu kemarin kita sempat ijo, nah minggu ini kan kita merah. Ini pola yang sama, dulu juga begitu. Ini kapan nih? April, ya, terus sebelumnya Februari juga segitu, oke? Jadi, 2 minggu ijo, terus lanjut lagi downtrend. Ini 2 minggu ijo, lanjut lagi downtrend. Nah, pertanyaannya yang sekarang, ini bagaimana kayaknya gitu ya? Ya besok ini kan candle mingguan, jadi kita nunggu besok. Besok kan hari Jumat nih bakal gimana. Menurut saya sih kayaknya bakal konsisten merah kayak gini ya, tetap kayak hari ini candle-nya atau bahkan lebih, apa, lebih merah lagi, maksudnya lebih downtrend lagi ke bawah, kayak gitu. Kalau kayak gitu ya berarti tetap tidak mengubah apa-apa, kita tetap nunggu harga ke berapa ini, 5.400 ini, ya. Kalau ke 5.400 ya berarti kita masih downtrend seperti biasa, tidak banyak yang berubah. Wow, 500 orang. Ya, jadi kita tunggu aja untuk besok. Ini sementara kita masih bertahan di support 6 ribuan. Aku deg-degan juga sih nunggu besok gimana ya. Itu untuk IHSG-nya. BCA gimana besok? BCA ini eh kalau pertanyaannya besok gimana, jawabannya nggak tahu ya, karena, nggak ada yang tahu besok tuh gimana. Tapi kalau dari pergerakan jangka menengah, BCA ini bahkan jangka panjang sih, udah downtrend 2,5 tahun terakhir ya. Jadi nggak akan ada sesuatu yang wow dalam waktu dekat tiba-tiba aja gitu, nggak bakal. Menurut saya sih ini BCA lebih cenderung bakal, balik lagi ke 5.000 gitu, tinggal nunggu waktu aja. Ini tergantung IHSG-nya ya, kalau IHSG-nya bertahan apa, jadi uptrend, ya mungkin BCA-nya drop-nya nggak bakal parah-parah banget gitu, tapi pokoknya BCA ini masih downtrend. Jadi kalau kamu misalnya mau beli, kalau saya sarankan jangan, ini tuh pullback doang teman-teman ke MA60 ya, nanti, akan meneruskan, downtrend-nya gitu ya, balik lagi ke sini. Tinggal nunggu waktu aja. Jadi jangan berpikir BCA-nya jadi uptrend, masih terlalu early lah. Apalagi nih, energi energi apa? Oh iya energi. Nih energi ini supportnya di berapa? 1.100 di sini. Energi ini emang udah downtrend sih Kak, kalau kataku ini lagi nunggu 1.100-nya bakal breakdown enggak, dan menurut saya breakdown, tinggal nunggu waktu aja gitu, karena ini udah 3 kali nih mondar-mandir di sini. Biasanya kalau udah kayak gini ujung-ujungnya breakdown ya. Jadi ya dijauhin aja kalau aku terus terang, males beli di support-support kayak begini, apalagi IHSG-nya masih kayak sekarang, karena biasanya, ke support terus, kalau IHSG-nya junam ya nanti dia ikutan junam gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati lah kayak begini. Hari ini cuma plus 1,3%. Kongo ijo semua, masa ya. Tron, Tron nih kalau nggak salah Tron. Nah, ISG-nya ya ISG-nya, eee, likuiditasnya jelek deh, entar dulu. Enggak juga ding, enggak juga, cuma rada apa, rada agresif si Tron ini ya. Paling likuiditasnya jelek di daerah sini nih. Ini kapan? Desember 2025. Oke, ini ungunya apa nih, garis ungunya? Coba aku lihat. Oh, garis ungunya support, oke. Jadi Tron ini teman-teman, support ini support terendah sepanjang masa ini ada di 86 di sini. Ya, ini dari bulanannya. Kalau menurutku kalau kamu mau beli Tron, itu harus mepet ke 86. Itu adalah choice terbaik gitu ya. Ya mungkin di harga sekarang cukup bagus nih, 100 itu.
ya nanti stop loss-nya di dekat-dekat eh nih swing low-nya kan di sini nih. 55-an stop loss-nya. TP-nya bisa di atas. Tapi kalau aku itu males beli saham-saham kayak gini ya karena ya ISG-nya belum stabil terus kita beli saham yang kecil terus agak agresif kayak begini. Kalau saya takut terus terang aja. Ya pengennya saham yang lebih stabil kira-kira gitu. Udah uptrend Kak? Belum, ya belum. Besok hari Jumat iya. Ayo Kak DSSA. DSSA ini apa downtrend ya. Tapi hari ini hijau Kak. Iya, downtrend itu bukan berarti dia nggak pernah hijau. Bukan begitu downtrend itu konsepnya. Nih, hari ini memang naik 5,7%. Tapi kalau kamu lihat candlenya ini cuma, ini lihat seciprit kayak begini ya. Seciprit kayak begini padahal setup jangka menengahnya ini gede banget. Dan itu downtrend segede ini gitu. Jadi kalau saya eee, lebih memilih kalau setup-nya udah downtrend kayak begini tuh saya jauhin. Walaupun memang pullback-nya itu lumayan. Dari sini ini 500, pullback-nya tuh sampai ke 900 di sini. Cuma kalau saya itu males Kak ngandelin pullback kayak begini ya, karena biasanya tuh bikin sakit perut kalau buat nyali saya gitu. Saya senengnya kalau udah tren jangka menengahnya downtrend ya udah aku tinggalin aja. Lebih simpel dan tidak bikin sakit kepala. Begitu untuk DSSA, 5 bulan ke depan kayaknya bakal masih sideways cenderung turun ya, Kak. Nggak tahu juga, ya kita lihat aja, gitu. Karena 5 bulan itu panjang, Kak, ya. Di ISG kita yang serba tidak menentu itu menurutku 5 bulan itu panjang. Jadi, aku sih, masih bakal ngelihat ke depannya gimana, karena belum ada tanda-tanda yang, yang real ISG bakal melakukan, perlawanan yang berarti. Nih kalau kita lihat 5 bulan terakhir masih, bikin lower low terus gitu kan. Nah makanya saya itu nunggu nunggu mau masuk marketnya itu kalau ada candle hijau di bulanan, dan saya nggak yakin Juni ini bakal ada gitu. Jadi, ya kita nunggu Juli nanti gimana. Kalau misalnya lama Kak, ya udah tungguin aja nggak masalah. Gitu loh, jadi nggak usah terlalu dikejar-kejar harus trading sekarang gitu ya, nggak usah begitu. Nanti paling alternatifnya kita jadi antek asing, kayak saya tuh asetnya dibagi 2, ada yang di ISG sama di, US gitu kan, bursa US. Jadi lebih enak buat kalau satu lagi downtrend, ya udah bisa di yang lain. Lagian kalau di US itu sebenarnya lebih stabil sih pergerakannya, jadi tidak terlalu sedrama ISG begini. PTBA longsor nggak sih? Coba lihat. PTBA tuh sideway. PTBA nih sideway. Teman-teman kalau mau beli PTBA nih bagus banget itu ada di supportnya sekarang. 2400-an kan 2370. Nah, ini ada di supportnya. Udah bertahan dari 2023. Ini persis grafiknya kayak ITMG. Udah tahan support nih 1, 2, 3. Nah, ini 4 gitu kan di sini. Nah, ini 5 yang di sini. Ya, yang sekarang pertanyaannya ikutan mantul lagi nggak gitu ya. Kalau kamu mau beli PTBA ini sekarang saat yang bagus. Begitu juga dengan ITMG. Itu sebentar, ini bagi dividennya kapan nih? 29 Juni. Hari ini. Breakdown kah? Enggak ya. Oh, ini gap down-nya nih udah kelihatan. Waktu bagi dividen. Ya gitu. Jadi ya 2400-nya itu supportnya PTBA. Tapi saya pribadi memang bukan fans beli saham yang lagi sideways kayak begini. Itu emang saya nggak terlalu suka, saya tuh senengnya nyari saham yang lagi trending, gitu, yang trennya lagi, kuat. AADI Bu, besok, aduh kalau besok itu nggak tahu ya, saya tipenya jangka menengah ingat gitu, jadi aku nggak pernah scalping, nggak pernah day trading, nggak pernah beli pagi jual sore. Nah anyway ayo kita lihat AADI-nya. Oke support bulanan udah di bawah takut deh kalau kayak begini. Entar, oh ini semi ngambek ini ya. Oke, AADI ini sebenarnya sekarang ada di support, ini cukup kuat supportnya di berapa ini, 8 ribuan ya, deket MA 60 mingguan juga. Yang jadi masalah itu ada support bulanan di berapa ini, 9.400 di sini. Jadi support bulanannya ini sangat, eee ini support bulanannya tuh kuat gitu loh, jadi kalau kita beli di harga sekarang itu kita harus TP sebelum, eee resisten bulanan ya, berarti ini sekarang dia di atas resisten bulanan. Oke, 9.400. Ini edit dulu deh coba. Resisten bulanan. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita bikin trading plan yang
seperti itu yang bisa 1:1,5 atau 1:2 yang kita bisa TP sebelum resisten ini. Sebentar, kalau segini berarti stop loss-nya di sini kali ya? Ya kalau kamu berani ngambil sih boleh, tapi, kalau menurut saya ini kena ini, ya. Stop loss-nya tuh harus di bawah nih, di bawah sini nih, ini berapa nih low-nya? Swing low-nya kan low 7.000 tuh, 7.000 berarti harus di bawah 7.000. Berarti belinya harus lebih murah lagi, nggak bisa di harga sekarang. Paling kalau mau belinya di 7.500-an ya, nanti stop loss-nya di bawah 7.000. Gitu, tapi kalau saya sih lebih milih untuk skip ya, kalau udah deket-deket resisten kayak gini nih biasanya kalau menurut saya ini lebih ditekan ke bawah. Jadi kayaknya trading plan kayak gini tuh banyak gagalnya. Apalagi ISG-nya lagi merah kayak sekarang. Jadi kayaknya dijauhin aja nih Kak Yusuf untuk AADI-nya. Apalagi nih Telkom, Telkom udah ke 2.400 belum? OTW 2.400 harusnya si Telkom ini. Nah tuh ya, jadi Telkom ini nih 2.400-nya itu kuat. Oke, jadi kalau kamu mau beli 2.400, itu tempat yang bagus buat beli. Cuma, ya itu, saya tidak suka yang ini tuh lagi sideway kalau Telkom di bulanan lagi. Jadi kalau kamu mau beli di 2.400 nanti TP-nya paling dekat di sini nih 3.400 di atas ini kayaknya cukup oke, ya. Kalau di atas 3.400 kayaknya rada berat. Dengan asumsi dia, ini support 2.400-nya masih kuat. Gitu, paling kalau Telkom sih aku saranin buat di-trading-in jangka menengah aja, kalau di-hold jangka panjang, ini Telkom ini tipenya kamu hold 15 tahun harganya juga nggak bakal kemana mana karena udah 15 tahun terakhir juga mutar-muter aja di 2.400 sampai ini kalau atasnya sih 4.400 ya, ada resisten di sini. Paling muter-muter itu aja sih, ya. Jadi kalau mau beli ya paling, ya itu tadi beli di 2.400 nanti TP-nya di 3.400. Apalagi nih tuh Bang Indra ada nongol tuh, Kak Mira tuh kekek udah hafal salam pembukaannya. Apa ini ketinggalan salam pembukaannya, Bang? Halo, ketinggalan apa nih? Aduh, ya salam pembukaannya bingung ya? Saya ngomongnya gitu-gitu aja kalau di pembukaan habis bingung mau ngomong apa ya. BNBR, nah nih BNBR ya dijauhin aja karena BNBR ini saham yang saya nggak suka karena likuiditasnya jelek tuh ya. Likuiditasnya udah aku lingkarin itu tuh likuiditasnya jelek ya. Kalau chartnya bolong-bolong gitu berarti likuiditasnya jelek. Nah terus ini 100 ini supportnya BNBR. Kita lihat aja dia bakal kuat atau enggak, kalau menurut saya sih enggak ya. Saya nggak heran kalau BNBR ini OTW 50. Tinggal ditunggu aja, karena dia emang bandit kelas berat. Dia tuh bandit udah dari 10 tahun yang lalu, lebih lah 10 tahun yang lalu tuh dia udah bandit gitu ya. Jadi udah mbahnya bandit ini, jangan terlalu dikejar-kejar lah si BNBR ini ya. Emas 2 listing menarik nggak? 2 listing kemana emang si emas? Kalau secara chart sih dia udah downtrend kemarin kita lihat kan. Nah nih, emas tuh kemarin ada di support. Nah, emasnya ada di support di 6.000 berapa? Di sini ini di-support nih sekarang 6.900-an ya. Jadi, nunggu aja 6.900 kuat atau enggak. Kalau menurut saya nggak kuat, kayaknya sih dia bakal jebol. Kenapa? Karena kalau lihat MA60-nya cenderung turun udah nunjuk ke bawah begini, berarti dia udah downtrend gitu loh. Maksud saya jangan terlalu diarep-arep. Kalau saya sih lebih milih untuk skip si emas ini. 2 listingnya di mana sih si emas? Entar aku kepo. Tanya di Google. Emas 2 listing, oh di Hong Kong, I see. Melalui skema Hong Kong Depository. Kalau menurut saya sih nggak ngaruh ya. Itu Telkom juga 2 listing, dia ada di Amerika kalau nggak salah mah, ya. Tetap fokus ke chart harian apa, ke masing-masing chartnya aja gitu. Jangan terlalu terbawa-bawa apa, drama 2 listing atau gimana gitu ya, karena nggak ada hubungannya sama kitanya gitu kayak, iya Telkom Amerika bener, iya Telkom ada di Amerika kan kalau nggak salah tuh, itu juga ya nggak ngaruh kan kita tetap menganalisa Telkom seperti biasa aja, gitu. Dikirain belum punya jangan sih. Saham Bakri rampok dari dulu tuh kami rekam tuh ya. Aduh kok ARB lagi nasib retail unyu-unyu, aduh sedih deh ya.
Makanya si call ini memang dramatis sih, saya cukup berduka cita sama teman-teman yang punya call ya. Jadi call ini memang tadinya kan nih, sebelum kapan ini, sebelum November 2025 itu kan saham nggak jelas nih. Tuh, likuiditasnya tuh jelek gitu loh, sampai, November kemarin. November tuh kapan? November tuh di sini kira-kira ya. Nah, di sini, terus ini Januari, Desember dia bagus kan, ceritanya naik gitu ya, waktu itu hype, cuma saya bilang, "Jangan beli karena likuiditasnya kayak nggak stabil, kita lihat nanti ke depannya gimana." Nah ini dia emang di bagian sini sempat likuiditasnya rada bagus gitu sampai Mei kemarin, terus habis gitu stop di 50 terus ARB terus ke bawah gitu ya. Nah ini, saya pribadi waktu di sini Desember itu bilangnya jangan beli coal karena likuiditasnya itu nggak stabil, nanti kita lihat aja gitu loh. Makin ke sini yang ada trennya makin turun kan gitu loh, itu makin nggak menarik lagi kalau menurut saya. Nah ini cuma pelengkap penderita aja lah, akhirnya berhenti di 50 dan terus ARB gitu ya sekarang. Itu kenapa saya ngomong mulu kayak radio bodol urusan likuiditas di sini ya, karena biasanya saham yang likuiditasnya itu tidak stabil itu cenderung membuat masalah, walaupun kita nggak pernah tahu masalahnya tuh apa, gitu. Masalahnya tuh bisa kayak laporan keuangannya telat, atau kena suspend, atau yang parah ya kayak begini, kayak si Koal ini, tiba-tiba berhenti di 50 habis gitu ARB ke bawah. Kalau dia berlanjut dari listing saya nggak heran gitu ya. Jadi emang apa ya, likuiditas itu kayak kayak detektor awal sih gimana gitu ya. Jadi, kalau saya tipenya cenderung main aman, kalau likuiditasnya udah, tidak stabil, saya biasanya males cari urusan sama saham kayak begitu, ya. Udah apalagi nih, cuan cuan, apa kabar cuan? Paling downtrend udah jebol 500-nya belum? Ya OTW, ini OTW jebol 500. Aku tahu kalian gregetan banget karena aku ngomongnya kayak begitu mulu udah 1 bulan. Ini dari awal Juni saya ngomong begitu gitu ya. Karena memang kalau jebolnya kapan itu kita nggak tahu dan bursa ini kan lagi kayak apa ya, harganya lagi kayak ditahan gitu kan, kayak berusaha uptrend tapi nggak tahu kuat, nggak tahu enggak gitu ya. Jadi kesannya saya kayak ngoceh mulu tiap hari ngocehnya negatif mulu tapi nggak belum terjadi di market gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa tahu turunnya tuh bakal kapan gitu. Patokannya itu adalah kalau aku itu tren jangka jangka menengahnya gitu ya, downtrend. Kalau misalnya, pakai bid offer dan segala macam itu saya nggak suka dan tidak terlalu yakin terus terang sama ngelihat-ngelihat bid offer begitu ya. Saya percaya, ilmu yang di yang klasik, analisa saham tuh ada 2 fundamental sama teknikal gitu dan saya tipenya kan teknikal gitu. Jadi ngelihatnya tuh yang jelas-jelas aja kayak misalnya tren jangka menengah gitu ya, itu jelas kelihatan dan cuan ini udah downtrend, itu no debat ya. Downtrend-nya tuh bukan baru kemarin sore, downtrend-nya itu dari Januari dan tidak ada perlawanan yang berarti sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini tuh tinggal tunggu jebolnya aja 500 apalagi, PP-nya sendiri udah nggak punya pamor yang masuk MSCI kemarin kan gitu loh. Jadi sudahlah, bacain MRAT Kak. Ajarin cara cek likuiditas. Cara cek likuiditas itu tinggal lihat, chart-nya kalau aku ya. Nih MRAT kita lihat nih buat study case coba. Ini MRAT, entar aku mau lihat bulanannya. Oke. MRAT ini sahamnya agresif ya, sering ditarik-tarik tuh, candle-nya panjang-panjang, candle-nya banyak, buntutnya kayak begitu, hati-hati sama saham kayak gitu. But anyway ini sebenarnya rada lumayan loh MRAT. Ini udah mentok kah? Belum ya? Oh, Emrat tuh Mustika Ratu, kasihan deh gue. Ini Emrat nih cukup menarik karena nih bertahan di MA 60-nya, jadi kayaknya bisa dikasih kesempatan. Mingguannya gimana? Mingguannya boleh dicatat Emrat. Emrat. Sebenarnya Emrat ini kalau mau masuk oke, Kak, ya. Ini lama gitu dia flat, tapi kamu jangan ngarep masuk 3 hari cuan ya. Ini kalau dilihat dia flat kayak gini dari Februari nih, sorry. Ya, jadi dia dari Februari sampai sekarang ini berkisar di, 400-an, 430, 420 sampai 440 gitu ya. Jadi mungkin kamu kalau mau beli Emrat, kalau saya itu karena bursanya lagi jelek sekarang ngantri. Jadi kita beli, ngincer harga yang murah misalnya 420 di sini. Yang warna hitam. Nah, di 420 nanti kamu stop loss-nya di 365 misalnya. Nah, nanti kamu bisa TP di atas sini.
Itu bisa, tapi harus sabar, kayak nunggu sebulan nggak TP jangan mewek. Karena ini aja udah berkisar di 400-an, 420 aja dari Februari, udah berapa bulan tuh? 4 bulan gitu. Jadi kalau kamu apa buat yang sabar-sabar aja ini si Emrat nih, tipe pergerakannya begitu. Untuk likuiditasnya cukup oke ya. Ngelihat likuiditas ini tadi yang nanya. Jadi kalau likuiditas itu kalau saya itu ngelihat candle hariannya. Kalau candle hariannya banyak yang bolong itu saya anggap likuiditasnya jelek. Kayak ini kan candle hariannya cukup cukup rata setiap hari konsisten gitu ya. Cuma memang kadang ada beberapa yang dia agresif tuh, ada banyak rejection-nya. Rejection tuh, ada buntut-buntutnya itu loh, panjang-panjang, ngeliwir-ngeliwir. Nah, itu kalau banyak ngeliwir-ngeliwirnya itu, berarti harganya tuh sering ditarik-tarik. Contoh saham yang likuiditasnya jelek misalnya, apa ya, FPNI, iseng-iseng lihat FPNI. Nah, ini di sini nih ada bagian yang likuiditasnya jelek. Ini biasanya, aku nggak masuk saham-saham yang kayak begini. Biasanya fasenya itu kalau saham gorengan teman-teman, itu likuiditasnya jelek. Terus tiba-tiba, dibikin bagus, tarik ke atas, gitu kan, terus nanti dibanting. Apa, pelan tapi pasti gitu ya. Jadi kayak diiris tipis-tipis gitu, dibanting ke bawah terus gitu, kayak begini. Nah, ini tinggal kalau saya sih, menurut saya ini tinggal jatuhnya aja FPNI. Tinggal menunggu apakah dia bakal balik ke paling 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 standar kalau menurut saya dia balik ke 50 terus diem, gitu. Jadi saya cenderung menghindari saham-saham yang tidak jelas kayak gini pergerakannya. Untuk yang nggak sabar sarannya apa Kak yang lagi oke masuk? Aduh, kalau yang nggak sabar, saya saranin belajar sabar. Soalnya ini lagi, bursa lagi nggak enak teman-teman, jangan, gegabah ya. Kalau aku tuh lagi nungguin si Ades sama BSML seperti biasa ya, ini masih di ujung Monas, belum ada belum ada entry point yang bagus buat masuk gitu. Jadi aku masih setia menanti untuk Ades, BSML juga sama. Coba lihat BSML-nya. Nah, ini masih di ujung Monas juga. Ya, aku pengennya dia koreksi ke MA kalau nggak 20 ke 60 ke sini. Oke, jadi kita masih santai-santai aja. Aku masih posisi 100% cash sekarang. Oke. Nah, tuh saham andalan BSML Ades gula tuh Bang Hendra habis cuan gula tuh ya. Padahal baru naik dikit sih gulanya tuh. Aku aja menurutku belum ada entry masuk. Ragu-ragu mau masuk gula tuh kan. Sekarang kayak begini. Jadi takut lagi ketinggian dasar lah pokoknya. Tapi sebenarnya itu bagus ya dihajar kanan ya, gulanya ya. Nanti stop loss-nya di sini, kita TP-nya di berapa tuh? Misalnya 545, 100 berarti 200, 845. 845 di mana? 745. Iya nggak sih? Tuh gula boleh tuh dihitung tuh. Coba deh. Gula dihitung. Kepo. Gula cukup oke sih tuh aku udah ngeliatin lama si gula ini ya. Ya sudah begitulah. Si gula ya nanti kalau menarik aku taruh di channel biru si gula ini. MD. MD ini apa? Megapolitan Development. Lucu banget sih namanya MD. Ayo bulanannya mana? Oh, downtrend kayak begini nih, teman-teman. Aku tuh paling males masuk saham yang bulanannya begini. Yang 10 bulan terakhir nih kalau kamu lihat dia rutin cenderung membuat lower low. Low yang lebih rendah lagi itu aku menjauhi saham-saham kayak gitu ya. Jadi paling aku paling males kayak begitu, karena kayak psikologinya tuh kayak nggak nyaman aja. Saham yang 1 tahun terakhir cenderung membuat lower low tuh biasanya kita susah nyari cuannya. Apalagi nih ASPR, aku hold gula mau TP di 675 nggak gimana Mbak Anggi? Nggak apa-apa hold aja Kak, Kanarina. 675 masih oke. ASPR. Kayaknya di bawah. Nah, ini ASPR nih tinggal nunggu jeblug. Ya, tinggal nunggu jeblug, tolong jangan dikejar-kejar wahai netizen. Ya, ini tinggal nunggu OTW 110 nih. Ini 120 tuh di sini. Kalau 120-nya jebol, sudahlah ya OTW 50 sih ASPR-nya ini. Jadi jangan dikejar. Kalau saya sih udah nggak nyaman ya kalau di bawah MA 60 harian. Jadi lebih baik skip. Tama. Tama apa nih? Lucu banget sih. Nah, ini tadi yang nanya likuiditas. Ini adalah contoh saham yang likuiditasnya jelek nih. Nih, lihat. Tuh, candlenya banyak yang garis-garis, yang bolong-bolong gitu ya. Candle hariannya ini dihindari teman-teman yang kayak begini. Nggak boleh beli Tama ya. Nggak boleh beli Tama. Itu likuiditasnya mengerikan sekali kalau saya takut ya.
Nyaliku tak sampai itu. Pasukan ASPR, nggak suka ASPR. Bantingannya ngeri mah ASPR. Iya, ASPR tuh memang waktu dibanting nih ya, kayak tidak berperi ke traderan gitu. Aku terus terang waktu ASPR nih sempet ngincer, baru ngincer doang, ya. Mana sih nih? Nah, ini waktu ngincernya waktu di sini nih. Dia kan unyu nih, jebret jebret jebret. Aku udah ngarep nih tadinya, tahu nggak bakal aku hajar kanan. Cuma aku pikir nanti nunggu koreksi, kalau dia bagus koreksinya, ntar gue beli nih, dia nunggu di deket EMA 20 atau EMA 60 gitu kan. Nggak taunya kan terus dibanting nggak karu-karuan begini toh. Udah kadang suspend, kadang ditarik-tarik, udah nyebelin lah. Akhirnya untungnya belum beli gitu kan. Itulah, hikmahnya kamu bersabar gitu kan. Maksudnya jangan jangan asal ada ijo-ijo hajar bae, tomprok bae gitu kan. Nanti akhirnya kamu kena dibanting-banting kayak begini biasanya kalau entry-nya tidak hati-hati. PPRE gimana saudariku Ani? Ani saha? Aninya Rhoma Irama gitu. Aduh, anak sekarang tahu nggak ya Rhoma Irama? Dia masih jadi jokes nggak sih? Kan dulu kan sering jadi jokes Rhoma Irama. Nah, anyway kenapa Mbak Anggi malah bahasin Rhoma Irama sebentar, ini rada error. Oke, PPRE ini ada resisten kuat di 250 di sini ya. Jadi, kalau menurut aku ini udah downtrend, dia kayaknya bakal menyelam ke bawah gitu. Ini sekarang OTW ke berapa ini ya, tuh kan harganya tadi tuh ke klik apa gitu. Pokoknya udah jangan beli PPRE ya. Terus ini mau kita restart chart-nya sebentar. Itu chart-nya kenapa? Wow. Tutup dulu. Hai, ya. Entar, aku mau nge-restart chart-nya dulu. Tadi tuh aku tuh sering kepencet kayak gitu, terus jadi zoom in, terus nggak bisa balikinnya gimana gitu kan. Katrok katrok dasar. Nah, ini udah nih. Input lagi input lagi. Windows Capture. Add. Ini kira-kira ISG udah stabil belum? Ya belum lah wong kayaknya kita mau balik lagi ke 5.400 kok ISG stabil. Boro-boro yang ada saya ini sedih ya karena ISG-nya kalau beneran balik ke 5.400 maksudnya jadi saya nggak trading lagi kan, nungguin ada apa, eee, ada apa, candle ijo di bulanan dan kayaknya bakal berat kalau ininya jelek, ke 5.400 lagi begitu. To the moon, Kak, aduh apanya yang to the moon? Aduh, ya. Apalagi nih Piwon gimana, Kak? Aduh Piwon ini ya, properti itu tidak ada yang berjaya, sedih lah pokoknya. Dari zaman Covid si properti ini tidak ada yang beres. Sebenarnya kalau menurut saya itu tanda ekonomi kita nggak baik-baik aja sih. Jadi properti sama Astra tuh kendaraan bermotor itu pada butut semua, memang ya berarti ekonomi kita memang nggak baik-baik saja. Nih ya lihat ya, Piwon ini udah downtrend dari 2010 nih di sini, 2010 ya. Dia harganya tuh dikawal MA 60 bulanan udah, terus tuh lihat. Ini apa, nggak bikin-bikin gitu ya, emang datanya begitu gitu. Jadi kalau saya tipe kayak begini nih terus saya hindarin saham-saham yang pergerakannya kayak begini. Soalnya malesin, balik lagi kalau bulanannya itu downtrend, itu kita sulit untuk nyari cuan. Kalau prinsip aku begitu. Gitu ya. Jadi, paling enak itu teman-teman nyari cuan itu, yang, harian, bulanan, sama harian, mingguan, sama bulanan itu searah, dalam artian cenderung untuk naik. Itu paling gampang nyari cuan kayak begitu, ya. Kalau misalnya gini Mbak, di hariannya uptrend tapi di bulanannya downtrend atau di mingguannya downtrend itu gimana? Kalau itu aku hindarin, karena time frame yang lebih besar, yang lebih panjang itu cenderung lebih kuat. Jadi dia akan mempengaruhi time frame yang lebih kecil, gitu. Itu kenapa aku, sangat memperhatikan bulanan. Kalau bulanan udah kayak gini nih misalnya cenderung turun itu biasanya aku lari gitu ya. Karena, ya karena memang biasanya susah nyari cuan gitu. Terus kalau di mingguan tuh biasanya aku ngelihatnya kalau posisi harga di bawah moving average 60-nya itu aku juga lari gitu ya. Jadi, aku memang trader cemen gitu dan tipenya jangka menengah. Biasanya kalau jangka menengah emang kayak aku sih ngelihat banget yang tren, jangka menengahnya gimana. Oke, ini yang nanya net apa Kak Gary? Net. Ya net tuh nggak ada, kode saham tuh harus 4 digit kalau di kita ya, 4 4 huruf. Nah, ya. Nggak pakai Fibonacci, Bu, enggak. Saya tipenya pakai moving average aja gitu udah
Kapan saya terakhir pakai Fibonacci ya? Kayaknya 7 tahun lalu deh saya, terakhir main-main Fibonacci. Menurut saya Fibonacci itu akhir-akhirnya kayak support and resistance juga, jadi akhirnya saya nggak terlalu pakai Fibonacci, begitu. Ya, anyway buat teman-teman yang mau belajar technical analysis ya, aku ada kelasnya 3 bulan. Terus, ini, buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus apa lagi? Terus tapi ada PR-nya, jadi harus kerjain PR, oke? Jadi nanti kamu, bakal dapat manfaat maksimal kalau rajin ngerjain PR dan rajin nanya, soalnya dari situ nanti aku ngasih feedback, ya. Terus kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Apalagi? Terus oh ini bukan kelas rekomendasi, soalnya, eee, di kelas ini tuh didesain supaya kamu bisa analisa sendiri, bukannya tergantung sama siapapun termasuk sama saya, oke? Kalau kamu mau rekomen biasanya aku taruh di channel biru ini, ya. Jadi, ke channel biru aja linknya di profil TikTok aku. Tapi kalau lagi kayak begini, rekomennya hampir nggak ada. Soalnya, sayanya lagi nggak trading. Saya sekarang posisinya lagi 100% cash dan menunggu ISG-nya membaik. Tapi ngeliat ISG-nya begini saya jadi sedih, nanti jadi lama nggak tradingnya ya. "Oh ayo sekolah-sekolah, tapi dosennya killer," tuh kata Bang Hendra tuh. "Kak Il, kenapa pakai MA60 nggak MA50?" "Nggak apa-apa kalau kamu pakai MA60 sok aja." MA50, kalau aku sukanya 60 karena kalau aku ngitungnya gini, aku pakainya tuh MA5, MA20, sama MA60. Aku pakai MA5 dengan asumsi 5 hari, jadi, 1 minggu gitu kan, 5 hari kerja. MA20-nya itu 1 bulan karena 20 hari kerja. MA60-nya itu 3 bulan karena kan 20 kali 3, 3 bulan. Aku sih makainya begitu, tapi kalau kamu lebih suka MA50 ya sok aja. Yang penting itu gimana makainya gitu ya. Menurut aku sih tidak terlalu perlu mendebatkan misalnya MA50, MA60, atau MA70 gitu. Kalau aku tidak suka mendebatkan hal-hal kecil seperti itu, karena menurut saya banyak yang harus diperhatikan dari chart daripada berdebat berapa periode MA terbaik yang harus dipakai. Kira-kira gitu sih. Apa tuh Bang Hendra naksir Akra tuh kayaknya dari tadi dari di DM nanyain Akra ya. Saya tuh lagi kesel sama Akra gara-gara cut loss ya, padahal tadinya saya yakin banget itu sama si Akranya, karena kan dia stabil gitu ya. Tuh Akranya juga ngambek Bang Hendra, entar kita balik lagi dah. Kagak jadi bahasin Akra, ya. MEDC, MEDC ini downtrend. Nah ya downtrend ke bawah, cus! Downtrend-nya kuat lagi, dikawal MA5 kayak begini udahlah, kalau udah kayak begini kaburlah, kabur. Ya kaburlah secepat-cepatnya wahai netizen, ya. Bufa apalagi nih? Bufa downtrend. Nah, Bufa ini menuju 600. Ini Bufa teman-teman kalau 600-nya jebol, cus! Cepat ke bawah gitu. Jadi tolong jangan dikejar-kejar ini. OTW jebol itu si Bufanya. Simpan uang, bayar IPO minggu depan. Iya no, Bang Hendra no, saya juga ya. Pada beli gak IPO ya? Saya IPO 6 biji Pak ya? 5 apa 6 biji itu? 6 biji gitu ya, saya beli semua. Wah gaya ngantri semua gitu kan. Padahal nanti dapatnya 3 lotar semua, nggak apa-apalah. Lumayan buat kerjaan eee, jempol, soalnya lagi nggak trading ya. Benar, aku lebih enak 5, 13, 50, yang penting cuan aja sih, ya yang penting bisa makainya sok aja gitu ya. Kalau saya sih 13 menurutku terlalu dekat sama 5 kalau aku begitu mikirnya. Tapi ya kalau Kakak suka dan memang efektif ya sudah lakukan saja, kan begitu ya. Kan ingat kan kata penyanyi Octavian kemarin belum nongol ya orangnya ya kan, gimana pendapatnya untuk orang yang seneng nyalahin orang padahal dia beli duit dia sendiri yang beli kayak gitu kan. Jadi maksudnya kita harus, ngambil tanggung jawab lah kalau menurut aku. Kita kan udah tua gitu ya, udah pada punya KTP gitu kan. Jadi IP-nya apa aja Bun yang diikutin, satunya apa, semuanya yang 6 itu ikut, yang apa sih, Jelly Prodia, terus yang 4 itu kan saya cuma tahu Rans tuh yang punya Raffi Ahmad, terus yang 3-nya tuh apalah gitu, Emi apa, terus yang 2 itu saya aja nggak hafal kodenya. Itu pokoknya IPO-nya saya ikut semua itu ya. Kepo aja kepo aja. MDTV, ada ya MDTV ya? Aku kepo. Kayaknya jarang lihat aku MDTV, MDTV. NET-TV, NET-TV itu Kak judulnya bukan MDTV. MDTV itu nama perusahaannya ya. NET-TV ini downtrend OTW. Alah, masa ini OTW 40 perak, ini tipe yang bisa di bawah 50 perak itu ya? Jauhin aja udah, ini tinggal masalah doang ini, ya.
Udahlah jauhin aja si Net TV ini. 6 IPO kita hajar semua padahal modal pas-pasan. Nggak apa-apa, kan nanti dapatnya cuma 3 lot. Ya paling berapa sih dikumpulin gitu kan. Nggak apa-apa IPO-nya gaya-gaya aja gitu kan. Apalagi nih baik, oh ini kemarin kita apa nanyain lumayan 3 lot katanya. Kali 6 45 lot ya. Aduh. Apa nih, Baik, oh iya Baik tuh kemarin masuknya di 500-an Pak ya, aku bilang, "Udah turun lagi belum?" "Aduh belum." Ini kalau aku teman-teman jadi gini, Baik ini uptrend. Kemarin tuh mulai ditanyain dia lagi di sini nih, aku bilang, "Jangan beli itu 700 resisten, nanti dia turun." Nah ini kalau menurut saya, entry-nya tuh bagus di sini nih, dekat, apa, MA60, jadi di 500-an. Kalau aku nunggu di situ. Kalau sekarang di 585 nyaliku tak sampai, mau mau beli tuh nyaliku tak sampai. Gitu ya, apalagi ISG-nya lagi kayak gini, gitu. Jadi kalau saya kekeh nunggu pengen di 50 gitu. Oke, jadi kita nunggu di 50. Energi Budos, aduh, energi ini udah dibilang downtrend ya, downtrend, jangan jangan kekeh nih. Apa dia lagi nguji 1.100 ini teman-teman, support 1.100-nya ini. Seberapakah kuat gitu ya? Menurut saya sih jebol. Tinggal nunggu waktu aja, cus gitu ya ke bawah. Akan tiba waktunya gitu, nggak tahu kapan, tapi ditunggu aja. Menurut saya sih itu jebol energi. Jadi kalau aku nggak mau beli. Oh hari ini habis loss 3 juta, chill aja kawan-kawan. Aduh sabar. Net TV berarti nggak menarik ya Bun? Nggak menarik. Apa, turun. Mau ke berapa tadi Net TV? Net M tadi nih ya. Aduh mau ke 40 udahlah jelek banget lah, udah nggak usah dilihat, males. Gula gimana insight-nya? Lagi ada posisi takut diabetes kalau pegang lama-lama. Gula ini lagi uptrend Kak, ya menurut aku sih cakep. Kalau, apa, TP di 745 menurutku masih oke. Ini mungkin kalau aku bikin planning beli sekarang, udah tinggi sih, ini rada nafsu planning-nya gitu ya. TP di 745 kayaknya masih oke, tapi nanti saya semedi lagi. Biasanya tuh sering sering kebawa FOMO kalau kayak begini nih. Ya, ini, eee, top-nya, all time high-nya gula sih di 1.000 nih di sini, ya. Cuma yang jadi masalah nih, dia nggak ada resisten berarti di sini, jadi ya harusnya sih dia agresif gitu ya. Cuma karena ISG-nya lagi sekarang, jadi saya tidak terlalu excited gitu sama si gula ini. Tapi kayaknya aku belilah, kayaknya saya panas nih. Duh dikomporin Bang Hendra nih pasti nih, saya ini tipe-tipe nyalain orang, tipe-tipe nyalain orang ya. Jangan. Iya, Mas Fajar ngoke-ngoke kenapa nih? Apakah apa? Oh tuh lumayan 3 kali 5, 15 lot. Jadi 3 akun bisa 45 lot. Azik lah. Itu kalau 3 akun pakai namanya beda-beda kan ya? Itu kan disatuin kan ya database-nya? Saya nanya nih, saya tidak tidak expect urusan IPO, tapi logikanya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut banyak, kita misalnya pakai nama 3 orang gitu, kalau saya mikirnya gitu. Misalnya saya, bapak saya, suami misalnya gitu kan. Nah itu kalau masing-masing, saya antriin IPO gitu kan. Kalau misalnya pakai nama saya semua, saya pakai Mirai, Philips, sama apa gitu ya, RHB gitu kan, tetep aja kan dihitungnya satu, iya nggak? Iya kan gitu ya? Kayaknya sih begitu ya. Jadi mungkin kalau mau 3 akun, harus beda-beda kali ya namanya. Aku pakai 10 sekuritas sama 10 apa, KTP 10 keaman. Ya iya kan maksud saya namanya beda-beda kan gitu loh. Jadi kan padahal kan kita ceritanya ini apa, di belakang layar, Razika tokoh di belakang layar kitanya gitu ya. Padahal kita ngantri 10 orang gitu, namanya beda semua gitu kan ya, bener ya? Namanya pada beda semua. Saya nyomot namanya siapa ya? Harusnya gitu tuh kalau KTP tuh, akunnya beda-beda kan datanya jadi satu. Iya, maksudnya kalau satu nama kan nyatu kan, kita di SID-nya kan satu itu, walaupun beda sekuritas. Jadi makanya ID-nya harus beda-beda, kita nyomot nama sape gitu kan. Jangan lupa ini, TM-nya, entar kita cairin di bawah orangnya repot ya. Jadi harus pakai yang terpercaya. Mending, kita semua kumpulin uang di kamu agar bisa digoreng-goreng saham kalian bener, yang penting profit. Yang ada saya masuk penjara ya, dilaporin ke OJK, ke orang, aduh. Tidak boleh itu, tidak boleh titip uang ke siapapun gitu ya, termasuk ke saya. Ke siapapun sih, karena gini teman-teman, secara regulasi itu tidak ada orang yang boleh menghimpun dana masyarakat, sebagai, manajer investasi, itu nggak boleh. Ya yang berhak mengelola dana masyarakat itu, adalah reksadana, secara undang-undangnya begitu.
Jadi walaupun misal aku tuh punya WMI, wakil manajer investasi, udah di-legalize OJK gitu, tapi aku tuh nggak boleh, "Hey guys, kalian ngumpulin aja duit di saya, nanti gue yang trading," gitu tuh nggak boleh, itu penipuan ya. Jadi jangan mau, oke? Nah, apalagi nih, DSSA floating loss 4% Mbak Anggi, TP atau nambah muatan. Aduh, Bang Eko gimana sih udah dibilang DSSA-nya downtrend, jangan beli. Malah udah beli minus 4% mau nambah muatan, gimana sih? Kalau saya sih terus terang nyaliku tak sampai, Kak, ya. Ini nih kayak begini. Aduh, tinggal jebloknya doang. Ini kalau jeblok nanti ke bawah, turun 25% tuh gampang, karena waktu pullback-nya, tinggi kan gitu loh, bisa 100% di sini nih pullback-nya. Dari 500 perak sampai 900 perak gitu loh. Jadi, walaupun persenannya kelihatan besar, yang jadi masalah ini kalau di setup jangka menengahnya gitu ya, itu tuh kecil banget, cuma di sini nih, cuma di sini gitu. Jadi kalau saya sih, sorry aja nambah muatan gitu ya. Aku tuh nggak pernah tipe yang kayak gitu teman-teman, nambah muatan begitu. Jadi aku kalau trading tipenya misalnya, saya mau beli apa gitu ya, mau beli saham A, saya udah mau beli tuh saya ngitung, oke menurut gua bagus, gua beli di sini, stop loss di sini, TP di sini. Udah, saya tuh nggak pernah nambah muatan, tinggal jadi kalau beli udah hajar kanan terus nggak pernah nyicil saya itu. Jadi tipenya udah pokoknya gua masuk di situ jebret, hajar kanan, tinggal lihat nanti yang kena stop loss atau TP-nya. Kalau apa, baik yang kena stop loss atau TP-nya saya jual. Jadi udah. Jadi akhirnya apa, akhirnya nggak pernah nyangkut. Itu bukan karena saya nggak pernah salah, tapi kalau saya berbuat kesalahan saya jual, gitu loh. Jadi itulah bedanya. Oke, Kak, kalau beli BBCA contohnya, kalau harganya turun apakah saldonya hilang kayak di forex? Enggak, Kak, itu bedanya forex sama saham. Kalau forex itu Kakak tidak punya apa ya, gimana bahasa umumnya underlying, itu bahasanya tuh underlying, tidak punya underlying. Kakak tuh nggak ada yang dipegang kalau forex. Forex itu kamu beli, kontrak. Nah gitu ya. Kalau di saham, itu kamu beli ada sahamnya. Jadi nanti yang turun itu value value saham kamu gitu, bukan, uang kamu yang sisanya. Aduh gimana sih ngomongnya? Ngomongnya gimana? Tapi paham kan maksud saya? Jadi intinya tuh beda sama forex. Itu kenapa kamu kalau masih newbie apalagi nggak bisa analisa, jangan main-main di forex. Ini bukan karena saya orang saham terus, you ikut kelas saya atau apa, enggak. Tapi ini aku bilangin karena saya sudah berbuat kesalahan yang sama. Aku rugi berapa, 30 juta lebih di forex dulu zaman masih newbie. Karena ya sama, saya tidak ngerti di forex gitu kan. Saya unyu-unyu, saya pernah sehari habis berapa ya, 15 apa, gitu. Jadi pokoknya kayak gitu, saya nggak ngerti ada sistem margin call bla bla bla. Jadi saya maksimalin lotnya terus akhirnya bubar gitu ya. Jadi makanya maksudnya belajar, saya bukan ngetawain karena saya juga begitu dulu gitu ya. Saya tahu pasti banyak yang melakukan kesalahan seperti itu. Makanya hati-hati gitu ya. Kalau saya pribadi, lebih milih kamu di saham dulu aja karena sebutut-bututnya saham paling enggak gitu ya, kalau kamu salah beli, itu tuh kamu ada yang dipegang, kamu punya sahamnya gitu. Walaupun ya ada yang nasibnya kayak Cool ya ada turun turun turun, tapi bukan punya sahamnya Cool gitu loh. Jadi kalau di forex itu lebih lebih abstrak lagi konsepnya gitu ya. Jangan lupa Akra, aduh lah Bang Endra mah nanyain Akra melulu heran. Oh iya, tadi Akranya kagak ada data ya? Tar 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 tar. Salah Akra. Nah, EQ. Nih Akra nih ya. Wah masih ada garis-garisnya guys. Ini menurut aku kalau kamu mau beli begini nih Bang Endra nih, kamu kalau mau beli di sini 1000 berapa itu, 300 ya. Stop loss-nya nih 11.30, nanti TP-nya tuh bisa di atas ini. Tapi yang jadi masalah nih ngelewatin emang 60 hariannya. Kalau saya tuh nggak confidence apalagi, ISG-nya lagi kayak begini gitu loh. Jadi gimana gitu ya. Sebenarnya akhirnya kalau kamu mau nekat-nekat dikit didiemin sih masih oke tuh, bulanannya juga masih dekat support. Nih, bulanannya tuh dekat MA. Ayo dong, mana? Nah, nih dekat MA 60 kan, harganya struggling di situ udah dari lama tuh, udah dari 2024 Desember. Jadi emang harga di situ tuh harusnya cukup kuat gitu loh. Ya, jadi ya begitulah Bang Indra ya. Kalau kamu mau TP, Bang, di ini sebelum 1.600 pokoknya 15.50 sekitar itu area TP-nya ya. Kuas apakah sudah bisa buat mengecek? Oh my god, ya. Yang nanya KETR nih, abis ini kita lihat Kuas. Aku kepo soalnya udah ada planning KETR. Aku pengen lihat aja. Oh, belum kemana mana. Tuh kalau yang mau beli KETR ya udah nggak jalan-jalan udah berapa lama tuh kita punya planning KETR ya dari Mei udah sebulan lebih.
Itu masih bisa tuh ya masuk si KETR. Terus apa tadi kuas? Kuas nih kalau nggak salah jelek likuiditasnya, mari kita lihat. Oh, geser dulu geser dulu. Coba lihat. Kuas ini juga tipenya agresif ya dan nih kalau kayak begini lihat tuh banyak, banyak wick-nya, buntut-buntut begitu hati-hati deh. Ini tipe-tipe saham yang tidak stabil ditarik-tarik gitu ya. Kalau saya, takut sama saham begitu. Anyway, si kuas ini bulanannya gimana? Bulanannya gini ya, ini sebenarnya rada lumayan sebenarnya ya. Kamu mungkin kalau beli deket-deket ke ini berapa nih, deket-deket ke 70 Kak, 80 lah, ke 80 di sini ya. Kalau di 90 sekarang menurutku masih kemahalan, saham saham jelek ini, nggak terlalu bagus, jadi saya malas ngejar-ngejar. Kalau mau nekat masuk sih di dekat 80, tapi kalau aku suruh masuk pakai duitku sendiri nggak mau. Kan keuntungan di saham itu ada 2 ya Kak, dividen sama kenaikan harganya, kalau dijual berarti nggak dapat dividen, betul? Kalau kamu mau dapat dividen belinya pas kumdet. Tapi kalau beli pas kumdet itu ada resiko, harganya ngedrop. Karena memang begitu kalau dapat dividen. Jadi kalau dapat dividen itu harganya akan turun, sebesar dividennya. Jadi misalnya waktu kumdet 500 dapat dividen 200 per lembar ini ngaco aja, contoh aja. Berarti nanti harganya akan turun ke 300 besoknya, biasanya begitu. Ya walaupun tidak ada jaminan, tapi biasanya, romantika marketnya yang terjadi seperti itu. Gitu. Jadi makanya kamu kalau, trader atau, ya trader secara umum sih ya, itu jangan, cuma beli karena ngandelin dividen. Karena misalnya ngincer ada dividen lumayan dapat 10%, kan lu pegang sehari besoknya dapat 10% bayangannya gitu kan, itu jangan terlalu excited karena kadang, takutnya kamu ke bawah gitu ya, dalam artian kamu tetap harus ngelihat setnya seperti apa. Kalau misalnya saham yang ngasih dividen itu memang lagi strong downtrend gitu loh, itu nanti sudah lagi downtrend, bagi dividen, nanti dia gap down, kegerek ke bawah, kamu nggak bisa keluar, tetap aja minus gitu ya. Ya kalau kamu memang mau pegang jangka panjang itu beda lagi urusannya, tapi kalau kamu hanya ceritanya mau oportunis memanfaatkan dividen, baiknya hati-hati karena takutnya nanti terjebak di situ, oke? Nah, kalau kamu mau belajar tentang tren, likuiditas, dan, support and resistance, itu kamu bisa belajar di YouTube, nyari aja temanya dan aku sangat saranin 3 tema itu kamu harus ngerti banget gitu ya, untuk supaya kamu tuh nggak nyangkut di Monas gitu dan bisa umur panjang di bursa tuh kamu harus ngerti 3 konsep itu. Tapi kalau kamu mau belajar sama aku juga ada kelasnya. Jadi kelasku ini 3 bulan, terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Nah, di kelasku ini ada PR-nya, gitu harus ngerjain PR, karena PR-nya ini nanti di PR ini aku akan menilai kamu udah ngerti atau belum gitu ya, dan segala macam pertanyaan dijawab di PR. Kayak gitu. Kalau kamunya diem aja ya akunya juga nggak bisa banyak bantu atau malah nggak ngerjain PR. Nah itu juga ya nggak ada gunanya sih kalau menurut saya mending nggak usah ikut gitu ya, nonton live aja gini, la 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 gitu ya. Nah anyway kalau kamu penasaran sama kelas aku bisa DM di TikTok gitu ya, ikutin ini aja tuh, ketik bla 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 gitu ya. Tapi di kelasku ini nggak ada rekomen khusus. Jadi konsepnya itu aku pengen kamu bisa belajar analisa sendiri nggak bergantung sama siapapun termasuk sama saya gitu ya. Jadi biar sebenarnya lebih enak sih kalau bisa punya view mandiri ke market, itu ya. Nah kalau kamu pengen rekomen ke channel biru masuknya dari profil TikTok aku ini. Nanti di channel biru kalau lagi ada rekomen aku sharing di channel biru ya, kalau lagi nggak ada ya enggak gitu. Eee, udah tadi Kak Geri, net TV-nya itu jelek, nggak boleh dibeli ya. Insight roti Mbak, pengen masuk tapi maju mundur. Roti? Coba coba coba, kepo kepo. Roti nih kayaknya rada ajut-ajutan kalau nggak salah mah. Ih, iya, takut Mbak, jangan jangan masuk Kak, kalau saya mah takut. Ini soalnya nih, kayak begini nih namanya pullback, tapi memang pullback-nya meyakinkan banget kan, gitu ya. Pullback-nya dari berapa nih, 500 ke ya sebenarnya cuma 100 perak sih ya, 500 ke 600 tapi kayak grafiknya meyakinkan banget gitu ya. Nah, ini roti nih sebentar. Nih, roti tuh downtrend, lihat lihat bulanannya tuh, lihat bulanannya tuh. Tuh, ya. Dia udah di sini nih, lihat lihat lihat. Nih, eee, apa, tujuannya nih ke sini nih, ke 440 di sini nih, nih ya. Jadi, ini udah terjun payung Kak, kalau roti, kalau saya sih nggak berani terus terang aja ya.
Seperti biasa saya selalu kalau mau masuk saham itu ngelihat di bulanannya, 10 candle terakhir di bulanannya bagaimana. Kalau 10 candle terakhirnya menunjukkan penurunan kayak begini, saya sih kagak jadi. Ya, memang saya trader cemen gitu, tapi banyak selamatnya karena trader cemen gitu ya. Jadi, tolong diperhatikan aja kalau menurut aku sih ya. "Kak, gula kemarin turun loh." Iya emang, BRPT. BRPT itu menunggu jebol 1.500 Pak ya? Nah nih menunggu jebol 1.500 betul ya, nih nunggu jebol ini nih si BRPT nih, ya Kak, dan menurut saya jebol tinggal nunggu waktu aja, gitu. Ini kalau jebol teman-teman, 1.500-nya jebol, turunnya cepet, karena ini lihat kamu lihat nih, ini nih, aku agak zoom ya, sebentar. Nih di bagian sini lihat, udah dari kapan nih, dari Mei, dari akhir akhir Mei kemarin, moving average-nya tuh nyambung jadi satu. Kalau udah nyambung jadi satu kayak gini nih biasanya kayak kayak itu loh, kayak apa, Coca-Cola kamu kocok tapi kamu tahan biar nggak jebrot itu, tutupnya. Nah itu tuh kayak begini, tutupnya tuh kayak moving average yang ngumpul gitu loh. Jadi kayak momentum ketahan gitu, nanti ketika dia jebret gitu ya, dan harusnya ini ke bawah karena tren jangka menengahnya turun gitu ya, jebretnya ke bawah harusnya larinya cepet alias turunnya bakal dramatik gitu ya, bakal bakal ini dramatis kayak begini nih. Nih, kayak sebelumnya, sebentar. Nih, kayak sebelumnya di sini kan turunnya dramatis gitu, itu sangat mungkin nanti turunnya seperti itu, karena udah ditahan lama. Ini kan sebelum turun dramatis lihat dia sideway lama kan. Nah, itulah kenapa, satu kamu kalau punya posisi harus tahu stop loss-nya di mana. Kali kayak gitu, karena kan kita sering beli nih kalau lagi sideway begini, kita beli ngarep dia naik ke atas kan. Itu pada saat sideway itu kita nggak tahu dia akan bertahan ke atas atau ke bawah. Gitu loh. Jadi kalau ternyata dia ke bawah jebol begini kan kalau kita cut loss kan jebret salah keluar gitu loh. Udah, kalau kamunya kekeh nggak mau cut loss gitu ya, wah dronjong ke bawah dah tuh ke mana-mana ya, kamu belinya di 3.500-an sekarang harganya di 1.500. Nah, selesailah sudah kan ya. Jadi akhirnya biasanya bikin trauma tuh kalau yang kayak begitu ya, makanya harus hati-hati. Begitu, apalagi nih, dia turun hari ini apa ini hari ini apa ini? Airgas, Airgas nih kemarin kita Tegas lagi, Airgas. Kemarin tuh uptrend Pak ya, nah bener, nggak boleh dikejar ya, nih, kayak begini nggak boleh dikejar, halo netizen, netizen tolong netizen, ini nggak boleh dikejar nih, hijau-hijau lagi di 202 tuh nggak boleh beli ya, nanti nyangkut di Monas tuh liatin aja. Jadi Airgas ini emang udah cakep kan, udah uptrend, tapi tuh belum dapat entry yang bagus ya. Nih apa moga-moga Julinya nggak fake breakout ya, fake breakout tuh entar tahu-tahu dia terjun payung ke bawah lagi cus gitu, kadang kadang sering dikerjain kayak begitu kadang. Makanya kita wait and see dan setiap bikin planning tuh harus ada stop loss-nya karena begitu, biar kalau dikerjain kitanya kabur, jangan dikerjain pasrah be gitu ya. Nanti akhirnya kita nyangkut di Monas itu tadi. Nah, anyway si Ragas ini kalau menurut saya harus nunggu koreksi ya, antara ke MA 20 atau ke MA 60 gitu. Kalau beli di atas gini sekarang 202, oh sorry Dori lemon squeezy ya, saya nggak mau, oke. Jadi kita tunggu aja dia koreksi. Tapi sebenarnya secara setup udah lumayan, karena dia habis breakout. Moga-moga itu tadi, moga-moga breakout-nya tidak bukan breakout ngerjain orang ya. Makanya kita tunggu aja nanti. Bahas bank, Kak. Bank nih sebentar, Bank Aladin Syariah, I see. Aduh Bang, ini yang apa, yang finance. Nah tuh, yang finance itu buluk semua Kak, aduh ditinggalkan sajalah. Duh. Ini bank nih ya, ini udah downtrend, kayak parah. OTW-nya ke berapa nih OTW-nya ke candle yang ini nih, ini candle pertama waktu dia IPO di berapa nih? Tuh lihat, 166, 160, nah sekitar itu. OTW, nggak pakai lama. Ya tolong dijauhi banknya, tolong dijauhi ya, ini tinggal cus ke bawah begini udah. Dijauhin, tolong dijauhin netizen, jangan karena hari ini ijo, hari ini naik 10% ya. Nah, tuh 10% tuh lihat. Inilah teman-teman kenapa aku selalu bilang jangan cuma ngeliatin running trade doang kalau beli saham. Nih kayak ini nih, hari ini kayak nyos banget kan 10% guys, naik guys gitu ya. Bahkan dia sempat lebih nih karena high-nya jauh di atas, mungkin bisa naik 20% hari ini. Tapi dari setup jangka menengahnya, ini tuh nggak ada apa-apanya. Ini si sandal kecil, apa, cili, menti gitu ya kalau kata orang Jawa gitu ya. Saking kecilnya gitu kan.
Nah itu di bawah gitu cuma kecil kayak gitu, sedangkan setup jangka menengahnya udah downtrend ngejebabak gede banget kayak begitu, itu harus diperhatikan ya. Kalau kamu cuma ngeliatin running trade tuh yang kamu lihat cuma ini doang, "Woi naik guys, hari ini guys 10% masa gue 1% aja nggak dapet," gitu kan. Nah itu yang bikin kamu nyangkut tuh adalah kayak begitu, karena nggak ngelihat setup jangka menengahnya gimana. Kakak, BBCA nyangkut udah bisa averaging down belum? Aduh gini ya, aku ini tidak pernah averaging down, perlu dicatat ya. Jadi kalau apa, menurut saya averaging down itu nggak ada gunanya kalau sahamnya itu lagi downtrend. Kecuali kamu Sultan. Aku baru bikin, VT tentang averaging down tuh, lihat aja di, di, TT di TikTok aku. Nah, itu ada yang aku pakai jilbab abu-abu tuh ya tentang averaging down, aku kasih angkanya gitu ya. Intinya itu kalau kamu averaging down sahamnya lagi downtrend, tetap aja kamu ke bawah. Nanti yang ada duit kamu tambah banyak di saham yang lagi nyangkut, ya. Nah, kalau BCA, sekarang bahas BCA-nya. BCA itu Kak, di area 6 ribuan, itu nggak boleh dibeli. Ini tuh strong downtrend tuh, lihat strong downtrend nggak pakai, gelundung nggak karu-karuan. Kecuali kamu mau hold jangka panjang itu beda ya, secara pribadi saya nggak mau hold jangka panjang di individual stock kayak begini. Jadi saya memang tidak pernah menyarankan, tapi kalau kamu kekeh pengen dividen ini ya, sok aja gitu ya. Tapi kalau saya tidak suka, karena saya nggak suka posisinya hold uang saya banyak di saham posisinya merah terus cuma dikasih 10% setahun. Karena menurut saya bisa nyari dengan return yang lebih baik di trading gitu ya, kalau saya, estimasinya begitu. Anyway, si BCA ini OTW 5.000, menurut saya 5.000-nya di sini. Pasti nanti ke situ ditunggu aja, gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang nanti IISG-nya uptrend pun bisa jadi nih BCA-nya tetap downtrend. Kenapa saya bukannya nakut-nakutin, udah terjadi kemarin kan 2,5 tahun terakhir kan begini, ya. Kita kan downtrend baru 5 bulan nih. Kemarin waktu Juni sampai apa itu, Desember, Januari awal bagus tuh bursanya. Bankingnya sama aja bodong gitu kan, emang emang lagi downtrend-nya 2,5 tahun terakhir gitu loh maksudnya. Maksud aku makanya kalau beli saham itu jangan cuma ngandelin nama besar, misalnya, oh, BCA, oh Mandiri gitu ya. Dan begitu, kalau saya prinsipnya itu kamu harus bisa nganalisa secara pribadi. Biasanya analisa saham itu kebagi 2, kalau nggak fundamental, teknikal. Fundamental pakai laporan keuangan gitu kan, itu harus sampai kamu bisa ngitung harga wajarnya ya, bukan cuma ngeliatin kayak rasio PE, PBV, jangan cuma begitu kalau pengen fundamental gitu maksudnya. Makanya biasanya yang jago analisa fundamental pasti Excel-nya begini ya, dan karena Excel saya begini, makanya saya lebih milih teknikal, karena secara matematika menurut saya jauh lebih simpel. Gitu loh. Jadi rasio-rasio yang dipakai tuh rasio anak SD kan, sekian banding sekian, sekian kurang sekian gitu. Jadi lebih simpel kalau menurut saya. Ya itu kesukaan saya pribadi saja, tapi saya belajar dua-duanya dan lebih memilih technical analysis. Nah ini saatnya kamu juga harus melalui proses pembelajaran versi kamu gitu loh maksudnya. Kamu, coba belajar fundamentalnya, teknikalnya sampai nanti akhirnya kamu milih, "Oh saya cocok yang teknikal nih, oh saya lebih senang yang fundamental nih." Itu nanti masing-masing orang beda. Nah, kalau kamu mau belajar technical analysis ini aku ada kelasnya ya, kelasnya itu 3 bulan buat yang udah serius, terus pakai video, jadi bisa diulang-ulang gitu, tapi ada PR-nya. Ya, jadi harus ngerjain PR gitu. Nah, terus, ini buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok di sini. Nah, di kelasku ini aku tuh nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, karena aku tipenya tuh jangka menengah, jadi swing bisa hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Oke? Nah, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Ini nggak ada rekomendasi khusus karena aku pengennya tuh kamu bisa nganalisa sendiri gitu ya. Kalau pengen rekomen, bisa di channel biru nih, kalau menurutku lagi ada yang bagus aku share di channel biru di sini ya. Sok aja masuk ke dari profil TikTok aku di sini. Begitu ya, jadi hati-hati kalau kamu pegang banking ya, karena banyak banget aku tahu yang pegang banking udah 2 tahun terakhir tuh jadi kayak semi trauma sama saham gitu ya. Jadi tolong, hati-hati gitu saja ya. Padahal saya secara pribadi itu emiten kesukaan saya di bursa itu adalah BCA, tapi saya udah lama banget nggak punya BCA. Kenapa? Karena ya itu dia adanya downtrend saya nggak pernah beli. Begitu, Mbak, bahas, IPO, Mbak. Aduh nggak usah dibahas IPO tuh udah, kalau mau beli, beli nanti karena berapa kali udah bisa jual, jual. Udah jangan banyak drama gitu ya, kalau saya begitu.
Jadi, apa, aku tuh IPO ada 6, aku beli semuanya, gaya, kayak orang kaya gitu ya. Padahal kan dapatnya 3 lot nggak apa-palah, buat kerjaan jempol gitu ya. "Izin Kak, channel biru itu tele atau igoy?" "Tele Kak, tele," ya. Igoy itu apa lagi? Aplikasi ya, igoy ya? Malah nggak tahu ya. Jadi ceritanya tuh aku namain channel biru takutnya kayak apa, TikTok-nya marah. Katanya kalau sebut nama yang lain kan TikTok-nya marah gitu. Jadi yang ijo-ijo kita sebutnya Wawa gitu kan. Aku lihat orang pada begitu, jadi ini aku kasih nama channel biru, ceritanya begitu. Yupi up nggak ada yang tanya nih. Yupi emang ada ya saham Yupi ya? Saya pikir temennya Jelly bukan ya? Aduh. Entar kepo-kepo saya Yupi. Oh iya Yupi Jelly, iya benar temennya Jelly guys. Itu Yupi yang panda itu kan ya? Pantatnya yang gindul-gindul itu lucu gitu. Saya senang Yupi tuh waktu masih kecil, aduh ya. Ini apa nih? Waduh, ini nih emang lagi nyos hari ini ya. Ini berapa persen nih? 25% kayak gini jangan dikejar ya wahai netizen, bertobatlah jangan dikejar ini Yupinya nanti nyangkut. Entar aku mau lihat, ininya dulu. Oh ini saham-saham enyos nih kalau saya takut ya. Ini sih emang lagi naik begini, bulan ini memang sensasional geraknya ya si Yupi ini ya. Lihat nih berapa persen dia? 14%, 14% tapi gede banget chartnya ya. Kalau aku dijauhin aja lah Kak saham-saham begini, nih, dia masih strong downtrend kayak begini ya. Kenaikan minggu ini tuh nggak berubah banyak sih, takutnya cuma, apa, hoaks doang. Karena dia sering hoaks gitu kan, kayak ini naik dramatis, ternyata turun lagi, ke bawah gitu kan, takutnya nanti begitu. Jadi kita lebih baik masih wait and see aja untuk si Yupi ini. BRMS Kak, udah ditungguin sejam pantengin live. Tuh Kakaknya tadi bukannya udah dibahas Kak BRMS nih? Nih BRMS itu downtrend Kak, ya, menunggu bukan nih tadi energi yang kita bahas ya, maafkan aku, Kak. Jadi, apa si BRMS ini OTW nih supportnya di sini 450, Kak. Menurut saya tuh OTW 450 si siapa, BRMS. Kayaknya nggak pakai lama ya. Ini kalau 450-nya jebol dan kayaknya bakal jebol, ya udah OTW lagi ke bawah. Mungkin tujuan berikutnya setelah 450 berapa nih? 350 di sini nih 350. Nah, di sini kira-kira ya. Jadi, ini pandangannya tidak baik semua sih, lebih baik dihindari aja sih, siapa BRMS ini. Terus terang menurutku konglo-konglo ini udah nggak ada yang menarik, Kak, ya setup jangka menengahnya tuh udah nggak ada yang menarik. Dia kadang sering kayak ini aja, ngeksis aja biasa, biar diomongin orang, dia pengen kasih ijo-ijo gitu ya, 3%, 5%, nanti besoknya, apa, brudul lagi, kalau kata orang Jawa tuh brudul brudul gitu ya. KJ, gula udah dibahas belum? Udah berapa kali tadi gula dibahas ya. Itu gula kayaknya nggak tahu nih saya, aduh, imannya rada goyah nih pengen beli nih. Saya sebenarnya tuh sedih kalau nggak trading gitu ya, cuma kalau trading mulu entar duitnya habis lagi, kebanyakan cut loss ya ISG-nya kayak begini. Ini sebenarnya gula, apa, agak agak mengesalkan sih ya, kalau masuk kayak begini banget di atas MA5, aduh sebelah pokoknya. Ini sebenarnya kalau kita nekat, berani, ini sebenarnya bisa beli gula nih, ya. Stop loss-nya ada di 540, TP-nya di 740-an, di atas gini sebenarnya rada bisa, gitu. Nanti saya semedi lagi lah, saya hitung-hitung dulu. Ya, ini udah aku catat sih si gula, nanti kalau bagus aku kasih di channel biru gulanya ya. Supa tuh Kakaknya nanya Supa udah berapa kali tadi aku baca, maaf maaf, ya. Komennya cepat dan jariku tidak secepat komennya. Aduh. Nih, Supani kan abis IPO ya, ini aku bilang, kan satu aku tuh nggak pernah beli saham yang abis IPO, karena nunggu 100 hari bursa supaya ada datanya gitu kan, aku biasanya statement begitu. Nah ini Supani waktu Desember tuh, Desember Supa ini waktu IPO itu Desember 2025, berarti sekarang kan udah 5 bulanan oh Mbak Anggi udah ada yang dianalisa, oh iya udah ada yang dianalisa karena segede babak begini kan 5 bulan. Nah yang jadi masalah si Supa ini break support. Nih ya ini kan supportnya nih yang garis hitam, di berapa ini? 800, nah tuh di 800, ya itu udah breakdown ke bawah. Kalau udah breakdown ke bawah gitu baiknya dihindarin aja ya, karena apa, kayaknya dia bakal lebih ke bawah lagi, kita nggak tahu dia bakal ke bawahnya ke mana tuh lihat, karena kurangnya data balik lagi, datanya kan masih dikit banget baru 6 bulan. Ini kalau kita lihat bulanannya udah all time low sekarang nih, adalah rekor rekor Supa terendah sepanjang masa karena nggak ada data yang lain. Datanya kan masih dikit banget gitu loh. Jadi kalau aku sih sangat menyarankan jauh-jauh sama saham-saham yang kayak begini ya, karena kita nggak tahu dia bakal menyelam sampai mana, gitu.
Apalagi nih, "Satu Mbak, nemu uptrend." "Oh ya? Jadi geser kemana nih Kak? Dari konglo-konglo bergeser kemana?" Aduh, nanti aja nungguin IHSG-nya bagus ya. Jangan maksain beli konglo teman-teman, harus lihat trennya gitu. Emang si konglo itu pinter bikin hype, kan emang kerjaan dia nyari duit di stock market gitu kan. Kitanya tuh harus lebih pintar gitu, maksudnya biar nggak jadi, retail unyu yang terzolimi gitu ya. Kita juga nggak jadi analisa tuh nanti kita jadi retail unyu yang terzolimi gitu. Nih Kak Trian nih, satu katanya nemu uptrend, kepo saya. Saham satu tuh perusahaan apa coba? Mari kita lihat. Oh kota, satu properti, oh I see properti. Weh, ya jangan dikejar wahai netizen, bertobatlah, ini jangan dikejar, satu kayak begini ya. Nih ada uptrend kayak apa, ada satu arak nih pasti ya, arak begini jangan dikejar, ada nggak sih ini dia? Enggak guys, cuma cuma 5%. Cuma 5% segede gagak begitu. Entar coba mari kita lihat. Aduh, bulanannya mana? Oh iya uptrend. Uptrend all time high lagi ya. Enggak ding nih all time high-nya di sini nih 320 all time high-nya. Oke. Ini kayaknya harus dipasang nih 320 sebentar. 320. Oke. Ungu. Nah, sebentar. Ini maksudnya biar kita tahu. Nah, gini loh, karena ini biar kita tahu all time high-nya di sini. Nah, tulisin tulisin. All time high. Nah, tulisin begini. Oke. Nah, ini satu hati-hati ya, karena dia nih, dia bisa stay di 50 kayak begini selama berbulan-bulan, jadi bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah, mohon hati-hati gitu ya. Nanti, apa, ada stres, kalau nggak berani cut loss nih jangan harap masuk saham-saham kayak begini. Nah, anyway si satu ini kamu kalau mau beli menurut saya yang jelas sekarang nih posisi nggak boleh dikejar. You kalau mau masuk satu, kita mungkin nyari di area sini nih, 250 lah nih, mungkin masuk daerah sini nih lebih 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 bisa dipertanggungjawabkan nih. Kalau kamu mau masuk satu di situ tuh 250, jangan dikejar di 286 sekarang tuh ya, itu tinggi banget. Nanti takutnya besok dikerjain kayak begini nih. Nih ya. Nyenggol berapa tuh? 290 hajar ke bawah, ngek, selesailah sudah ya. Jadi kamu kalau mau beli di daerah sini aja 250 itu support lebih lebih meyakinkan buat dibeli. Ini karena di atas begini nih, ini udah resisten namanya kalau di atas begitu. Biasanya dia tinggal turunnya doang. Begitu ya. Emiten apa tuh nggak kelihatan? Satu Kak, satu emitennya satu. Kak, jadi Kakak sekarang pegang porto apa? Nggak ada, sekarang posisinya 100% cash. Ya posisi aku sekarang 100% cash udah 2 minggu. Jadi kita masih santai-santai menunggu. UVCR, kemarin UVCR cakep loh kita lihat kan. Pegas apakah OTW 1.300 Kak? Wih kesel saya sama Pegas. Udah habis cut loss, Pegas, klien saya juga punya, aduh ngeselin banget. Nggak scalping, nggak, saya nggak pernah scalping, nggak pernah day trading, nggak pernah beli pagi jual sore. Dulu, mari kita lihat. Pegas. Pegas, Pegas. Nah, 1.300 ya Kak, kayaknya iya Kak. Ya ini sih sementara sih ke 1.400 dulu di sini. Tapi kalau 1.400-nya jebol kan 1.300 tuh di bawah udah tinggal apa anak tangga berikutnya gitu ya. Dan ini kayaknya tinggal nunggu waktu aja jebol si Pegasnya ini. Sedih lah pokoknya Pegas karena tuh kemarin sebenarnya setup mingguannya tuh menurut saya udah bagus banget ini di sini. Kurang bagus apa coba di sini? Kan udah oke nih sebelumnya di sini mantul, sebelumnya di sini mantul, sebelumnya di sini mantul. Udah yakin banget saya itu pasti mantul gitu kan. Terus tiba-tiba turunnya begini meyakinkan sekali turunannya kan. Gitu ya. Sudahlah selesai. Demikianlah market gitu ya. Karena apa yang kamu yakini itu tidak penting. Yang penting itu apa yang terjadi di market gitu. Nah, ini selanjutnya kita ini nih UVCR saya juga kepo nih. Ini cakep ini UVCR. Perasaan Mas saya lihat kemarin tuh. Nah, nih kan nih kan nih kan. Sebentar, UVCR di situ support. Oke, udah 3 bulan. Nah, ini rada-rada deg-degan memang. Ini tuh support bulanan. Oke. Nah, tinggal hariannya ya. Sebenarnya kalau mau beli ini cukup oke. Cuma pertanyaannya kamu mau cut loss di mana? Cut loss-nya tuh harus di sini nih, 124 ya. Yang jadi masalah kalau cut loss-nya let's say 124,
Katakan, 129 deh biar gampang ngitungnya, kan 60 tuh resikonya dari sini ke sini 60. Berarti kalau 2 kali 120. Kalau 1,5 kali, berapa itu? 60, 90 kan, kalau 90, 190 ditambah 90, 280 ya, di atas 280 tuh oke nggak? Sebentar, posisinya di mana 280? Sebenarnya sih oke ya, cuma saya takutnya jebol. Jadi gini, kalau kamu mau beli UVCR, nggak boleh ragu-ragu cut loss ya, karena ini kalau nggak di cut loss bahaya. Kalau nanti misalnya ternyata market berbalik dan ternyata dia down, nih, supportnya jebol maksudnya, ini misalnya dia nggak tahan supportnya jebol, ini pasti turunnya kuat, gitu. Jadi harus berani cut loss ya kalau, udah tadi di sini nih, sekitar di sini cut loss-nya. Kalau kamu berani, it's okay, cut loss-nya di sekitar 125-an. Ya. Jadi kira-kira UVCR begitu. Masalahnya kemarin itu udah banyak tuh beberapa yang break, resisten gitu. Itu pada, fake breakout semua, gara-gara marketnya begitu gitu ya. Itu kemarin korbannya, energi tuh. Energi tuh pada brudul kabeh gara-gara ada yang 1% itu loh, 1 pintu itu loh. Nah, itu bubar semua, gitu. Jadi ini UVCR takut-takut gimana gitu ya. Entar UVCR, aduh saya jadi FOMO nih pengen trading nih. Saya trading ya lotnya dikecilin, aduh ya. Devi, nih Devi ini nggak boleh beli ya kalau saya, likuiditasnya jelek banget, jelek pakai banget kalau Devi ini. Nih kayak begini ya, jelek pakai banget, udah gitu downtrend ke bawah kayak begini. Kalau kalau saya males kayak begini ya, setupnya jelek banget menurut saya. Ya ini salah satu setup, saham terburuk kalau menurut saya ya. Udah mana di 111 kayak begini, ih kecil kayak begini Kak, hari ini naik berapa, 7% tuh ya, orang tuh ngeliatin karena naik ke 7% di running trade, saya tahu. Tapi sebenarnya kalau kamu ngelihat setup jangka menengahnya gitu ya, ngelihat chart-nya beneran, itu tuh nih, 7% ini kayak begini hampir nggak kelihatan kan chart-nya kan, cuma dibuletin gitu doang tuh ya. Jadi, apa maksudnya, itulah kenapa sangat penting untuk belajar analisa, biar kamu punya, perspektif yang lebih besar gitu. JSMR ini kabar Jasa Marga teh. Hari ini ijo ya. Oke, Jasa Marga nih rada-rada ngenes nasibnya. Salah satu BUMN yang menurut saya rada-rada ngenes nih Jasa Marga, ya. Secara prinsip Jasa Marga itu menurut saya downtrend. Nih kalau kamu lihat MA 60-nya, tuh jalan terus kayak begitu ya. Itu tuh cenderung melemah ke bawah kayak begitu tuh agak, kalau saya tidak berani masuk ke saham yang kayak begitu, ya. Nah, terus kalau Jasa Marga ini, sekarang itu memang lagi di-support, 3.000 itu memang support kuatnya Jasa Marga. Sebelumnya nih di 2020 dia mantul, ini di berapa, 2023 dia mantul gitu ya. Jadi, ya mungkin saja ini mantul, mungkin, bisa jadi. Tapi kalau saya nggak mau, terus terang tidak tertarik untuk mencari tahu, terus terang begitu jawabanku gitu ya. Paling kalau toh kamu mau beli Jasa Marga, TP-nya harus sebelum ini, aku saranin sebelum nih 3830 di situ tuh, 3.800 lah, sebelum 3.800 ya, sebelum di bawah MA 60-nya karena takutnya nggak nyampe gitu ya. Tapi kalau aku pribadi lebih milih untuk nggak usah beli gitu, karena sebenarnya secara tren ini masih masih downtrend, masih parah. Tuh, mingguannya aja udah fix downtrend nggak pakai debat gitu ya. Rapi sekali downtrend-nya dikawal, masih kayak begitu tuh, MA 60-nya paling atas, di tengah MA 20, paling bawah MA 5. Itu udah fix banget gitu kayaknya, kalau saya sih lebih milih untuk tidak mencari masalah. Kira-kira gitu. JSMR turun karena rebalancing gitu, Kak. Iya, bisa jadi gitu ya, tapi, secara prinsip tetap aja gitu ya, dianya udah downtrend tuh udah lama banget dari 2016 ini nih, MA 60-nya cenderung ke bawah begini ya. Cuma memang range pergerakannya JSMR ini besar-besar nih, lihat dia sering mondar-mandir di MA 60 gini kan, gitu ya. Jadi orang tuh rada-rada susah nganalisanya kalau menurut saya, setup-nya kalau buat pemula. Nah tuh Bumi, kabar Bumi? Sudah di 150? Oh, masih bertahan di situ ya. Nih Bumi ini teman-teman, mohon para netizen bentar Mbak Ngi minum dulu. Nah, Bumi ini ya, 150-nya itu support. Ini udah dari tahun berapa? 2024, ini 2025. Nah, supportnya ini
Menurut saya sih jebol, ya jebol. Nanti nih jebol OTW 50 si Bumi ini. Jadi kalau aku itu udah nggak tertarik buat masuk, ya. Ini tuh downtrend-nya udah lama teman-teman dari menurut saya itu mulai downtrend banget tuh, eee Maret lah, Maret tuh makanya saya lepas waktu Maret itu. Saya Maret tuh rugi banyak karena beres-beres Konglo ini. Udah saya jualin Maret kemarin karena menurut saya akan jadi lebih buruk. Jadi saya lepas semua. Dan ternyata analisa saya benar memang jadi lebih buruk gitu loh. Jadi kalau saya itu tuh cut loss-nya sangat menyakitkan waktu Maret kemarin, tapi menurut saya necessary devil gitu ya, hal nggak enak yang harus dilakukan gitu loh. Dan sekarang ya terbukti lebih buruk, jauh lebih buruk gitu loh. Jadi percayalah sama saya udah jangan beli Bumi lagi. Jangan beli semua konglo-konglo itu udah ya, itu akan tambah buruk doang itu si konglo-konglo itu, oke? KLBF Kak, aduh KLBF itu kayak kakek-kakek encok ya, jadi tolong jangan dibeli deh KLBF, serius deh. Ini saya 10 tahun di bursa belum pernah cuan dari KLBF, sumpah demi Allah. Saya belum pernah, sumpah belum pernah cuan dari KLBF, belum pernah cuan dari CPO. Nggak tahu kenapa, kayaknya saya bad luck di 2 hal itu. Anyway gitu ya, ini si siapa, Kalbe Farma, ini 10 candle terakhirnya udah nunjuk ke bawah kayak gini turun, kalau saya sih udah nggak menarik ya. Terus dia nih terakhir support kuatnya itu kalau di bulanan di sini nih. Nah 1.200 ini tadinya support kuatnya si KLBF dan, sudah dilewati udah lama, udah banget nih, udah ya 6 bulan terakhir kan udah jebol. Ini kalau kayak gini tuh aura downtrend-nya tuh kental banget gitu loh teman-teman. Kalau saya sih terus terang nyaliku tak sampai, gitu. Ini sekarang kalau kamu nanya tujuan koreksinya si KLBF, mungkin ke 500. Menurut aku ke 500 nih, 500-nya tuh di sini nih. Nih ke 500 tuh sebenarnya sudah mengawe-ngawe kan sudah di depan mata gitu loh. Jadi sangat realistis untuk nyampe ke 500. Gitu kalau aku sih, nggak mau. Males beli ya. Bumi naik Saiprit turunan longsor. Apa ini Bumi susah parah naiknya netizen. Nah tuh ya. Kak Anggi cut loss terbesar berapa nih? Saya cut loss terbesar lupa Kak. Ya karena di bursa udah 10 tahun saya udah lupa banyak banget. Tapi yang beberapa pengalaman yang saya ingat itu saya punya siap. SIP itu kena delisting, hilang 20 juta duit saya di situ, hilang semua. Kalau delisting kan hilang semua. Terus saya pernah dulu saya tipenya cacing-cacing naga-naga yang yang seneng all in. Nah, saya dulu juga begitu waktu masih awal gitu ya. Jadi itu makanya udah saya ya kalau, masih newbie terus ngotot-ngotot begitu ya I know how it feels gitu ya. Aku tahu gimana rasanya karena saya juga dulu begitu. Mumet banget Kak, 20 juta itu bagian kecilnya, 20 juta udah gitu ya. Terus waktu saya cacing-cacing naga-naga tuh saya banyak cut loss, tapi salah satu cut loss yang paling inget itu 15 juta di SMRA. Saya beli 3 digit lah, 100 juta sekian, all in, gitu ya. Itu udah, terus yang lain yang detail saya nggak ngerti apa lagi gitu ya. Belum di Forex tuh paling nggak 30 juta mah hilang ada, gitu loh. Jadi maksudnya hal-hal yang aku omongin di sini tuh bukan yang kayak, "Gue hebat, udah lama gini-gini." Enggak, jadi maksudnya yang misalnya ya, misalnya saya bilang, "Likuiditasnya begini-begini." Itu bukan karena saya nyinyir, karena saya udah pernah ngalamin dulu saya nggak ngerti yang namanya likuiditas, saya belilah itu saham Siap dan hin gitu ya, dulu saya beli karena ngikutin influencer, orangnya masih ada sampai sekarang gitu loh. Tapi harus saya mention namanya gitu kan ya. Jadi, kan orang kan harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu kan. Nah, jadi maksud saya yang saya omongin ke kalian ngoceh-ngoceh itu berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Kenapa saya bilang likuiditas itu sangat meyakinkan likuiditas itu sangat penting. Kalau kamu beli saham yang nggak liquid sangat mungkin terjadi masalah. Nah, itulah yang salah satu pelajaran, yang paling menyakitkan buat saya itu adalah Siap. Makanya terus saya nyari konsep yang, "Ini kenapa ya kayak gini?" Masalahnya influencer-nya tuh, kan itu banyak yang jadi korban, itu kan kayak grup gitu loh, kan banyak yang ngoceh-ngoceh kan, korbannya tuh bukan saya doang, banyak yang bos-bos. Jadi makanya saya diem aja, 20 juta saya tuh, "Alah alah kalau ribut ya cuma gitu kan. Jadi banyak yang kaya-kaya di sana lah ceritanya, jadi saya tuh diem aja di pojok, pada nanya-nanya. Nah, terus katanya kalau delisting di-buyback mungkin, tapi yang jelas nggak ada yang nge-buyback saham saya yang Siap itu. Saya nggak tahu apakah kalau yang delisting baru itu kan delisting-nya saya 10 tahun yang lalu ya. Mungkin regulasi berubah mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau speaking of experience, ngomong dari pengalaman saya, yang terjadi tuh dulu kayak gitu waktu saya, begitu ya. Nah, akhirnya saya mencari jawabannya sendiri lah. Influencer cuci ompleng.
Gitu. Ya, jadi waktu ditanya tuh kenapa kayak gini, yang saya sayangkan itu influencer-nya tuh maksud saya harusnya kan ngomong, "Ini saham tuh high risk, jadi kamu harus hati-hati nanti resikonya begini begini begini." Paling enggak tuh lu mention gitu loh maksud gue. Kalau itu enggak, dia diem bae gitu kan pas ada orang ngomong gini-gini terus dia ngomongnya, "Ya itulah resiko beli saham, begana begini begitu." Dalam hati gue ya resiko sih resiko, tapi ya sudahlah gitu ya. Makanya tuh saya menemukan konsep likuiditas itu saya nyari, maksudnya saya nyari kenapa saya salah, kenapa saya nggak tahu bla bla bla. Ternyata, menurut saya, inisialnya B ya, Tan? Bukan dia, bukan dia, yang lebih lebih tua lagi. Kalau kalau dia si bolpen itu mah baru, ke sini baru. Ini yang lebih dulu lagi tahun Jokowi periode 1. Nah, Jokowi baru diangkat, nah gue inget banget gitu ya. Gitu, ini saya jadi berapi-api. Jadi maksudnya yang aku omong itu biasanya dari pengalaman saya dan dari pengalaman itu saya mengambil pelajaran, itulah yang saya sharing ke kalian. Memang terdengarnya tidak seksi gitu, saya tahu itu kata kalian. Aduh spill ya nggak enak senior gitu ya. Saya ikut seminarnya dia lagi, ikut seminar di hotel yang berbayar bayar gitu. Ya apa, terus ngerti nggak Mbak? Enggak gitu. Ya udahlah gitu, kenapa nih ya, kayak kenapa konsep kelas saya bikin 3 bulan. Itu sebenarnya belajar dari pengalaman saya pribadi, saya itu sering ikut seminar, banyak, berjuta-juta, saya udah nggak inget berapa, karena emang saya senang belajar. Saya tuh nggak tipe yang senang beli handbag bagus, apa, tapi saya senang, ikut yang aneh-aneh kayak gitu kan. Nah, terus udah gitu anyway gitu ya, banyak yang nyangkut, influence-nya di dia. Nah anyway gitu loh maksudnya, waktu dia bikin seminar itu, kebanyakan saya ikut seminar itu kan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari lah gitu kan, 2 hari kebanyakan gitu ya. Maksudnya itu, bayangin ini saya bukan sombong, cuma maksudnya saya ini nggak bego-bego banget lah, saya cukup pinter lah gitu ya. Itu 2 hari, saya tuh nggak gaptek, maksudnya daya tangkap saya dalam 2 hari itu ya segitu itulah, padahal saya ini ngerasa waktu itu saya masih muda, sekarang juga masih muda gitu. Cuma maksudnya saya masih muda aja, kayak begini, apalagi kalau yang udah lebih senior gitu kan. Maksud saya kenapa kelas ini aku bikin 3 bulan, kenapa biar bisa koresponden jangka panjang apa segala, karena dulu pengalaman saya kalau ikut seminar, terus udah kan ini dapat pelajaran, terus kan saya praktek sendiri, terus saya keder, "Loh ini kenapa begini ya? Ini kenapa nggak begini? Ini kenapa begitu?" Gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh, nggak ada nanyanya gitu ya. Nah itu saya tuh nggak bisa ngubungin dia misalnya dari email saya kasih, "Kak, ini begini-begini, kenapa begitu begitu begitu?" Gitu kan namanya orang lagi belajar tuh kagak disautin. Saya teh sedih gitu. Jadi maksudnya sekarang ini begitu saya buka kelas, ceritanya saya tuh pengen buka kelas yang menurut saya ideal untuk saya yang dulu unyu lagi belajar, ceritanya begitu. Spill inisialnya, Mbak, aduh nggak enak. Ya nanti kayak aku njelekin orang. Anjing, cantik, manis, baik hati, Adro dong, aduh. FMX kayaknya bagus tuh. Udah dah, kita gosipin orang gimana sih, Mali, ya. Udah kita balik-balik gosipin saham gosipin saham. Jadi intinya gitu sih teman-teman. Jadi yang aku omongin itu biasanya berdasarkan dari pengalaman saya. Tentunya aku harus bilang pengalaman saya tidak mewakili pengalaman semua orang, orang kan beda-beda gitu ya. Tapi at least yang saya sharing itu berdasarkan pengalaman saya, begitu ya. Inisialnya ikan guys, aduh ikan lagi. Ini kenapa sih sinyal saya rada-rada nih, kenapa APK yang buat beli saham selalu BCAK, aku nggak punya BCA, APK apa sih? Buat pelajaran para IT MPMX coba, kita coba MPMX-nya dulu coba. Iya hari ini naik banyak ya, naik berapa nih? Entar, oh, kok 2% sih? Masa? Iya 2% guys, kecil banget 2% segede gebabak begitu. Entar kita lihat yuk, itu habis gap down ya bagi dividen. Oke, MPMX ini teman-teman itu cenderung sideway, kita ngelihatnya dari bulanan ya. Nih sebenarnya kalau kamu mau beli di harga sekarang 980 itu supportnya MPMX, ya itu supportnya, cukup oke. Kalau kamu mau beli, walaupun saya secara pribadi tidak terlalu suka beli saham dengan setup seperti ini ya. Tapi kalau kamu mau beli ini cukup oke MPMX sekarang. Atau kalau kamu mau sebenarnya nih nunggu rada turun nih, kalau di 950 gitu lebih bagus ya. Ini nanti kamu bisa TP-nya di atas deket-deket 1.000 nih di sini ya. Itu, lebih menarik. Kalau kamu mau begitu, tapi kalau suruh saya beli pakai duit saya nggak mau takutnya. Karena, aku males setup yang lagi sideway kayak begini nih biasanya,
Biasanya lagi galau gitu ya, entah dia naik, entah dia turun. Saya lebih seneng nyari yang setup-nya lagi trending, kelihatan trennya, begitu. Besok keluar FCA dia, si FMX nih ya? Oh FCA dia. Kok FCA tumben candle-nya nggak titik-titik, biasanya dia titik-titik kalau FCA. Nggak ada, kebanyakan BCA Jago Permata. Oh, maksudnya RDI-nya BCA gitu. Kalau BCA itu soalnya paling bagus sistemnya, Kak. Aku pengalaman kerja di sekuritas, eee, jadi dulu di Mirae, sekarang afiliasi RHB, tapi aku bukan karyawan in-house-nya RHB. Anyway, emang kebanyakan kalau ke BCA tuh karena sistem perbankannya lebih bagus, salah satu yang terbaik terus terang, gitu. Jadi, emang dicintai banyak orang si BCA itu. Dan emang kan nasabahnya paling gede, jadi biasanya semua sekuritas itu sangat memprioritaskan punya RDI Bank BCA. Begitu, sudah dapat MPMX di 9.15, ya udah kalau udah dapat di 9.15 mah, tinggal nunggu TP-nya aja kan. Ini kenapa sih nah ini Mbak kayak nggak bisa pakai aja deh. 9.16 ya udah bagus kan, udah ijo tuh. Ya, udah hold aja ya. TP-nya itu tadi deket-deket 1.100 nih, deket-deket 1.100 di sini, cus. Atau kalau kamu nggak sabar ya daerah-daerah sini juga boleh lah, di 1.000 mau TP kamu boleh, ya. Ditunggu aja, kayaknya sih itu bisa sukses itu. MBMA nih, MBMA ini ya abis kena resisten all time high di 800 kayak begini. Kalau udah nyenggol resisten all time high kayak begini, terus breakdown ke bawah biasanya cus gitu ke bawah ya. Ini udah downtrend, downtrendnya bakal gitu, maksudnya kuat momentumnya. Ini tujuannya sekarang kan di 500 nih, menurutku tujuan downtrendnya turun ke sini, 35 di sini ya. Ini kalau 435-nya jebol, cus ke bawah cepet loh. Ya, jadi tolong jangan main-main sama MBMA ini gitu. Kita dulu berapa kali trading MBMA ya, tapi sekarang sudah berlalu masa kejayaannya. Nih tuh Kak, toko plastik Restu tuh dari tadi nanyain Adronya tadi ngambek. Mari kita coba lagi. Sekarang tidak ngambek ya. Bulanannya gimana? Ini kemarin aku cut loss juga nih. Si Adro udah cut loss, udah gitu dapat dividen. Aduh, capek deh ya. Adro ini lagi wait and see. Kalau menurut saya sih dia ini kalau ngelihat setting bulanannya, dia ini ditahan MA60-nya. Kemarin saya beli tuh karena ini dia breakout MA60, bayanganku dia bakal cus ke 4.000. Makanya saya beli. Itu alasannya gitu ya. Ternyata kan tidak, dia malah melemah. Jadi kalau menurut saya ini bakal cus ke bawah. Kalau saya sih ngelihat Adro menurut saya OTW 1.800. Nih 1.800-nya di sini. Nih, ya. Jadi kalau saya memilih untuk menjauhi Adro. Gitu, atau kalau kamu mau beli, 1.800, nunggu dia di 1.800. Itu support dari 2025. Yang terbarunya ya, di sini 2025. Jadi begitulah si Adro ya. Apa aja yang bisa dibeli sekarang? Nggak ada. Aduh lagi, aku lagi 100% cash ya. Tadi apa tuh yang aku bilang, gula nggak tahu deh, gula UVCR mungkin nanti aku nyari wangsit lah ya. Pandangannya KTOWR PSAB sudah, profit 3%. PSAB dilepas aja kalau kata saya, karena PSAB tuh cenderung downtrend. Nah, ini maksud aku ya. Dia cenderung downtrend menurut saya OTW 375. Nih 375 tuh di sini ya. Jadi tolong dilepas aja. Kalau udah, floating profit 3% dilepas aja, Kak, ya. Takutnya nanti ngedrop. Kayaknya sih bakal ngedrop kalau menurut saya. Ini TOWR nih, terakhir. TOWR. TOWR, nah ini bulanannya mana? Ayo bulanannya mana? Oh ini, kalau menurut saya ini hanya akan memburuk TOWR ya, OTW 300-an, udah di depan mata, ini paling nyampe ke 300 dikit lagi ya. Jadi kenaikan hari ini tuh cuma biasa pullback, udah tahu kan kalau downtrend itu tuh nggak turun terus gitu ya. Jadi downtrend tuh bukan turun terus, bukan kayak begitu, downtrend itu ada pullback-nya gitu kan, kayak gini ini pullback, namanya pullback-nya kayak MA60. Nah ini ke sini pullback lagi. Nah ini nanti kalau menurut saya lanjutannya bakal begini, cus ke bawah gitu kan. Jadi makanya di
kita jangan beli gitu maksudnya, nanti giliran kita beli di sini, nah dia harganya cus ke bawah gitu. Kenapa kayak gitu? Karena memang lagi downtrend setup, jangka menengahnya. Ini terakhir tadi ada yang nanya INDF nih, kepo-kepo. INDF tuh sedih ya, sebenarnya perusahaannya bagus tapi sahamnya bisa begini banget. Sahamnya lihat dari bulanannya gimana. Nah, INDF ini itu kayak nggak kemana mana gitu loh, Kak. Kamu kalau mau beli INDF di 6.100 nih. Atau 6.000 kalau mau ekstrim nunggu, tapi kayaknya 6.000 berat deh, 6.100 dah, 6.100 ya. Tuh di garis ungu itu, nunggu di situ, ya, 6.100 naik lagi, 6.100 naik lagi. INDF kira-kira begitu, ya. Jadi, harus sabar, jangan dikejar kayak di sekarang nih harga 6710 ini ketinggian menurut saya ya, jadi tunggu aja di 6.100. Kalau kamu suka mainin yang di-support gitu, support mantul gitu loh. Kalau kalau saya sih terus terang deg-degan. Ya kalau mainin support kayak begini nih deg-degan saya terus terang gitu ya. Jadi balik lagi saya tipenya nyari saham yang lagi uptrend, senangnya kayak begitu. Karena menurut saya lebih simpel buat dianalisa ya. Anyway buat teman-teman terima kasih sudah menemani saya, nyangkut di TPIA, aduh udah dibilang jangan beli TPIA, ya lagi strong downtrend. Udah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oke, jadi semuanya terima kasih sudah ngosip sama saya. Tadi ngomongin orang juga ya. Ya, anyway yang mau belajar technical analysis seperti biasa aku ada kelasnya gitu ya, kelasnya 3 bulan. Terus, buat yang udah serius minimal modalnya 10 juta lebih banyak lebih baik, tipenya swing kelasnya karena aku memang tradingnya swing gitu ya. Terus apalagi, terus, udah itu aja gitu ya. Kamu bisa DM aku di TikTok, oke? Apalagi udah. Terus di M ini nggak ada rekomendasi, sorry maksudnya di kelas aku ini nggak ada rekomendasi, kelasnya itu buat belajar supaya teman-teman bisa nganalisa sendiri, oke? Kalau pengen rekomen taruh di channel biru sini ya, linknya di profile TikTok aku. Kita ketemu lagi besok masih Jumat ya, belum selesai, saya pikir udah mau weekend, bagi-bagi ya. Jadi kita ketemu lagi besok, oke? I'll see you tomorrow, bye-bye.